Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Dwi dan teman saya Gamaliel De Costa akan membacakan materi tentang permintaan uang dan penawaran uang. Menurut kaum klasik, permintaan uang hanya ditentukan oleh pendapatan nasional saja. Permintaan uang tidak ditentukan oleh faktor ekonomi lainnya seperti tingkat bunga. Kaum klasik juga beranggapan bahwa permintaan uang bersifat inelastis terhadap tingkat bunga karena tidak dipengaruhi oleh besaran tingkat bunga. Kebijakan fiskal sama sekali tidak efektif terhadap permintaan uang karena hanya meningkatkan tingkat bunga dan tidak menggeser pendapatan nasional. Justru kebijakan yang paling efektif terhadap permintaan uang adalah kebijakan moneter karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di samping menggeser tingkat bunga. Selain itu, menurut kaum klasik, permintaan uang juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memanfaatkan beberapa jenis kekayaan, salah satunya adalah uang. Selanjutnya, teori permintaan uang. Teori liquidity prevent gains meliputi 3 motivasi orang memegang uang, yaitu untuk transaksi, kedua untuk berjaga-jaga, dan ketiga untuk memperoleh keuntungan. Motif transaksi: masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari, contohnya transaksi jual beli. Kedua, motif berjaga-jaga. Arti dari berjaga-jaga di sini adalah untuk mempersiapkan menghadapi hal yang tidak diinginkan atau hal yang tidak terduga. Ketiga, motif mendapat keuntungan. Nama lain dari motif ini adalah motivasi spekulasi. Misalnya, membeli emas saat harga emas sedang rendah dan menjual kembali saat harga emas naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang: pertama, ada meningkatnya kekayaan; kedua, kebutuhan untuk berjaga-jaga; tiga, meningkatnya kebutuhan transaksi dengan uang sebagai alat tukar; keempat, kebutuhan membuat spekulasi; kelima, pendapatan nasional mengalami perubahan karena besar kecilnya pembelanjaan negara. Selanjutnya adalah penawaran uang. Penawaran uang mengacu pada jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Kamu mungkin ingat suatu kebijakan negara berupa kebijakan moneter untuk mengatur penawaran uang atau jumlah uang yang beredar. Nah, dari situ kita tahu bahwa penawaran uang adalah tugas negara yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya adalah teori penawaran uang. Teori penawaran uang dibagi menjadi dua, yaitu teori penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Teori penawaran uang tanpa bank merupakan gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, jumlah uang beredar atau uang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Selanjutnya adalah teori penawaran uang modern. Dalam sistem standar kertas dengan otoritas moneter, yakni bank sentral yang memproduksi uang primer, lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat, karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Selanjutnya adalah jenis uang yang beredar di masyarakat. Dalam penawaran uang, kamu akan menemukan istilah M1, M2, dan M3. M1 merupakan uang logam, uang kertas, dan rekening giro. Jika M1 ditambahkan dengan tabungan non-giral dan rekening bank yang tidak dapat dicairkan dalam bentuk cek, maka akan diperoleh M2. Jika M2 ditambahkan dengan kesepakatan pembelian kembali dalam jangka panjang atau deposito jangka panjang dan aset lain, akan diperoleh M3. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang? Yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah tingkat bunga, yang kedua adalah tingkat inflasi, yang ketiga adalah tingkat produksi dan pendapatan nasional, yang keempat adalah kondisi kesehatan dunia perbankan, dan yang terakhir adalah nilai tukar rupiah. Perbedaan antara permintaan dan penawaran adalah permintaan uang merupakan uang yang diminta atau diinginkan oleh masyarakat untuk melakukan suatu tujuan tertentu yang meliputi tujuan transaksi, berjaga-jaga, atau spekulasi. Sementara itu, penawaran uang adalah sebutan lain dari jumlah uang yang beredar dalam sebuah negara. Perbedaan paling mencolok antara keduanya selain dari definisinya yaitu terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Lalu, kesimpulan dari materi ini adalah permintaan uang adalah jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Penawaran uang adalah ketersediaan uang dalam kurun waktu tertentu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.